Baik, selamat pagi semua. Sebentar lagi perkuliahan akan kita mulai, jadi silahkan kameranya dinyalakan. Sekali lagi, bagi yang belum menyalakan kamera, masih saya tunggu. Kita akan segera mulai perkuliahan begitu semua sudah menyalakan kamera. Oke, baik. Terima kasih. Eh, Ini adalah perkuliahan terakhir kita untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem, dan juga sekaligus menandai berakhirnya mata kuliah sistem informasi yang wajib Anda ambil. Itu sudah dimulai dulu dari sistem informasi pengantar, kemudian ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan kemudian analisis dan perancangan sistem informasi ini. Nah, setelah itu ya mata kuliah pilihannya, mata kuliah yang terkait dengan sistem informasi itu berupa mata kuliah pilihan. Yang nanti bisa Anda ambil jika memang menghendaki, jika tidak ya sudah selesai sampai di sini. Nah, sebelum kita mulai membahas topik terakhir yaitu maintenance, gitu ya, pemeliharaan sistem, saya akan membahas sebentar mengenai ujian akhir semester. Nah, pertama, Anda sudah saya beritahukan dulu di awal semester bahwa tidak ada remedi, ya. Anda bisa melihat sendiri bagaimana tugas dan presentasi yang selama ini sudah Anda lakukan, ya, itu tidak mungkin diperbaiki hanya dengan satu kali ujian remediasi duduk mengerjakan soal dan mengumpulkan jawaban ujian. Itu menurut saya tidak fair, gitu ya. Karena kerja Anda selama untuk setiap tugas kan paling tidak beberapa hari itu dikerjakan, gitu ya. Dan ada beberapa tugas yang sudah Anda kerjakan, termasuk nantinya ujian akhir. Jadi menurut saya kok tidak fair kalau kerja kelas sama satu semester nanti bisa diubah hanya dengan satu kali ujian remediasi yang hanya beberapa jam, ya. Maka tidak ada remediasi. Dan dalam prakteknya juga yang namanya kalaupun ada remediasi, itu ya, itu biayanya sangat mahal. Kalau dalam proyek pengembangan sistem informasi benaran, ya, saya dulu pernah implementasi, begitu di-deploy, dijalankan, ternyata macet, gitu ya, tidak berjalan. Padahal sistem lama sudah dimatikan. Nah, itu harga yang harus dibayar adalah saya kerja 72 jam tanpa tidur. Ya. Setelah selesai itu seperti orang mabuk, minuman keras, gitu ya. Lantai atau tanah itu tidak terasa diinjak, gitu ya, kayak rasanya seperti melayang. Dan kemudian saya berakhir masuk ke rumah sakit pada waktu itu. Sampai masuk ke
ICCU karena dikira serangan jantung, meskipun bukan. Jadi itu harganya cukup mahal kalau remediasi di dalam praktek, ya. Belum lagi kalau nanti ternyata klien atau konsumen tidak puas dan kita dianggap melanggar kontrak, wan prestasi istilahnya kalau di dalam hukum bisnis, ya, ya kita bisa didenda. Nah, jadi menurut saya kok ujian remediasi itu tidak mendidik, gitu lah ya, maka ya tidak usah dilakukan saja. Oke, kemudian untuk ujian akhir nanti Anda harus mengumpulkan laporan yang lengkap, gitu ya. Laporan ini nanti berupa laporan untuk serah terima sistem informasi yang sudah Anda kerjakan. Berarti di dalamnya harus ada ya dokumentasi mengenai sistem, dokumentasi pengoperasian sistem maupun dokumentasi untuk pemeliharaan sistem, dan tentunya ada rencana implementasi karena Anda tidak benar-benar implementasi, cukup sampai pada rencana implementasi. Jadi tujuan laporannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian nanti laporan dikumpulkan melalui situs kuliah pada jadwal ujian akhir semester di mata kuliah ini. Saya lupa terus terang kapan, nanti bisa dilihat sendiri, ya. Yang jelas di situs kuliah itu akan saya buka pengumpulannya 24 jam sebelum jadwal ujian dimulai. Jadi misalnya jadwal ujiannya itu besok jam 1.30 gitu ya, maka hari ini jam 1.30 sudah dibuka. Dan ditutup besok jam 3.30. Jadi setidaknya ada waktu 26 jam untuk mengunggah jawaban. Nah, nanti silahkan tiap-tiap kelompok mencermati jika sudah ada yang mengunggah, apakah benar-benar sudah diunggah, dan apakah semua file yang ingin diunggah sudah terunggah dengan baik. Ya. Jadi kalau ada file unggahan kok ukurannya 0 kilobyte gitu, besar kemungkinan itu filenya rusak. Nah, jadi silakan segera diganti jika masih memungkinkan. Di kelas saya yang lain, itu ada kejadian waktu ujian tengah semester kemarin, salah satu kelompok sudah mengunggah. Dan di situs kuliah tercatat sudah mengunggah, mengumpulkan. Tetapi filenya tidak ada. Nggak tahu kemana. Ya. Dan kejadiannya hanya itu. Tidak saya jumpai di kelas-kelas yang lain. Kalau kelas lain itu kalau tidak ada file berarti tidak mengumpulkan, gitu kan. Tapi ini dicatat mengumpulkan, sudah ada, gitu ya, tapi tidak ada filenya. Jadi ternyata ada error ketika kelompok tersebut mengunggah jawaban. Ya, jadinya ujian tengah semesternya 0. Ya. Karena tidak ada jawaban yang bisa saya koreksi dan saya nilai, gitu kan. Nah, maka nanti mohon itu dicermati, ya, diawasi seluruh anggota kelompok berkepentingan supaya jawaban ujian akhir semester atau laporan akhir ujian akhir semester ini terunggah dengan baik. Nah, itu buatlah sebaik-baiknya, gitu ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai ujian akhir? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ya. Lalu mungkin juga sudah saya sampaikan, ada kemungkinan pada saat nanti ujian akhir itu saya tidak bisa memantau, gitu ya. Jadi kalau ada masalah ya mohon segera disampaikan, nanti akan saya putuskan dan saya tangani satu persatu. Nah, kemudian terkait dengan nilai akhir. Saya punya kebiasaan, nilai akhir itu sebelum saya serahkan ke fakultas, itu saya umumkan dulu draftnya. Memberikan Anda kesempatan untuk mengajukan keberatan, mengajukan pertanyaan, atau melakukan klarifikasi. Ya.
Dan ya saya bisa saja salah di dalam memberikan penilaian. Kesalahan yang umum saya berikan adalah satu, nilainya tidak ada untuk seorang mahasiswa padahal anggota kelompok yang lain ada. Nah, kalau seperti ini nanti silahkan mengajukan, akan saya koreksi. Kecuali nanti ujian akhir ya. Kalau ujian akhir itu saya memberikan nilai berdasarkan pada daftar mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir. Jadi meskipun kelompok Anda mengumpulkan, kalau Anda sendiri itu tidak berhak untuk ikut ujian akhir karena presensi kurang dari 75%, ya nilainya tidak akan saya masukkan. Karena kalaupun dimasukkan ya nanti ditolak gitu ya. Pasti dicek dan ditolak gitu kan. Oke. Nah, berhubung semester depan itu semester gasal 2022-2023 kita akan mulai menggunakan kurikulum baru MPKM itu, maka waktu pelaporan nilai itu diajukan oleh fakultas. Sehingga saya tidak punya banyak waktu antara saya selesai melakukan penilaian dan mengumumkan sampai itu harus dikumpulkan ke fakultas. Maka biasanya periode protes itu saya beri waktu mungkin 5 hari, mungkin seminggu gitu ya. Kali ini terpaksa hanya 48 jam. Jadi silahkan dicermati Microsoft Teams ya. Begitu apa namanya? Bentar. Begitu ada draft nilai keluar, segera dicermati ya, dan dalam 48 jam setelah draft nilai itu diumumkan di Microsoft Teams, semua keberatan, klarifikasi, pertanyaan harus segera diajukan. Jika sudah melewati 48 jam, ya mohon maaf, nilai akan saya laporkan ke fakultas dan menjadi final. Tidak bisa diubah lagi. Ya, jadi tolong ini diingat. Ini terpaksa karena ya memang waktu pengumpulannya diajukan. Karena fakultas ingin bersiap-siap untuk konversi mata kuliah dari MPKM, dari kurikulum KKNI ke kurikulum MPKM. Anda sudah mendapatkan penjelasan kan mengenai perubahan kurikulum tersebut ya. Seingat saya tidak banyak perubahan sebetulnya, terutama untuk Anda yang belum mencapai skripsi. Hanya saja mata kuliah yang tadinya itu bisa diambil di semester 7, 8 gitu ya, atau 6, 7, 8 lah kalau saya nggak salah ingat. Itu digeser ke semester-semester lebih awal. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ya. Sedangkan nanti mulai semester 7 atau semester 6, saya lupa, ya, itu Anda mulai mengambil mata kuliah boleh ya, saya katakan boleh mengambil mata kuliah yang masuk ke dalam kategori MPKM. Misalnya magang, Indonesia mengajar, pertukaran mahasiswa dan lain sebagainya. Ya, yang nanti ada ketentuannya. Ya. Yang agak repot itu adalah kakak-kakak Anda yang sudah skripsi. Ya. Karena apa? Skripsi itu ada perubahan yang tadinya 6 SKS menjadi 4 SKS. Nah ini yang kemudian harus ditangani. Nah maka untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin muncul, fakultas ingin bersiap lebih lama. Nah ini agak istimewa gitu ya, karena biasanya kalau ada kurikulum baru itu ada masa peralihan. Saya dulu ketika mahasiswa juga mengalami perubahan kurikulum di tengah jalan. Ya. Jadi saya sudah semester saya terakhir itu ada perubahan kurikulum. Terakhir itu maksudnya terakhir kuliah ya. Setelah itu KKN dan skripsi. Tapi kami diberi waktu 2 tahun untuk lulus. Jadi dalam 2 tahun itu masa peralihan kalau saya lulus dan ya, saya lulus pada masa itu, saya menggunakan kurikulum lama. Tapi kalau kemudian ternyata 2 tahun tidak lulus juga, maka dikonversi ke kurikulum baru. Saya harus ambil mata kuliah baru pada waktu itu jika tidak lulus. Untungnya saya lulus ya. Jadi tidak kena. Nah, mengapa tidak ada masa peralihan? Karena sebetulnya kita itu sudah terlambat.
Harusnya menurut aturan pemerintah, kurikulum MBKM ini sudah diterapkan 2 tahun yang lalu. Nah, itu SK menterinya sudah ada, ya itu. Ya, tapi ya itu urusan birokrasi ya. Yang jelas konversi ini diusahakan tidak merugikan Anda. Itu. Oke. Itu untuk nilai akhir ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke materi terakhir kita untuk semester ini, yaitu sistem maintenance. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Dari semua tahap pemeliharaan sistem informasi ini, ya, dari semua tahap pengembangan sistem, ini yang biasanya secara normal usianya paling panjang. Ya. Dan juga biayanya paling besar. Hanya saja biaya yang besar ini dialokasikan atau dibagi gitu ya ke masa hidup atau umur hidup sistem informasi tersebut. Ya. Kita lihat contohnya misalnya Windows 8. Ya. Windows 8 itu, saya lupa Windows 8 itu keluarnya kapan. Tapi sudah cukup lama Windows 8 itu. Ya. Atau ya, Windows 8 itu keluar tahun tahun 2012. Berarti sudah 10 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang itu masih di-support, masih ada maintenance dari Microsoft, masih ada update dari Microsoft. Masih dianggap sebagai sistem informasi yang aktif. Meskipun setelah Windows 8 sudah ada Windows 10 dan bahkan sekarang Windows 11. Jadi Anda bisa lihat, waktu pengembangan Windows, sistem operasi Windows itu rata-rata 3 tahun. Ya. 3 tahun dikembangkan, 10 tahun digunakan dan dipelihara. Jadi Anda bisa bayangkan. Ya. 10 tahun sampai sekarang. Dan saya nggak tahu Windows 8 itu kapan jadwalnya akan dimatikan. Ya. Sebentar. End of support-nya itu tidak, masih ada sih sebetulnya itu ya. Itu. Nah, demikian juga dengan banyak aplikasi yang lain. Saya bahkan pernah menjumpai aplikasi penggajian yang berasal dari tahun 70-an itu masih dipakai. Ada giumnya ya di dalam dunia bisnis itu, kalau nggak ada masalah jangan diutak-atik. If it ain't broken, don't fix it. Jadi kalau nggak rusak jangan coba-coba diperbaiki. Nah, ini berlaku untuk aspek sistem informasi juga. Banyak sekali aplikasi-aplikasi besar ya di perusahaan besar itu yang dikembangkan puluhan tahun yang lalu. Dulu ketika Amerika Serikat itu masih punya program pesawat ulang-alik ya, komputer yang ada di dalam pesawat ulang-alik itu sampai tahun 2000-an sebelum dihentikan itu masih menggunakan komputer dengan prosesor 286. Nah, padahal prosesor 286 itu jauh sebelum ada core itu ya. 286 itu prosesor komputer pertama saya dulu tahun 90. Jadi sudah bulan. Waktu itu untuk memperbaiki bahkan Intel itu sampai cari, NASA itu sampai cari ke eBay untuk cari prosesor bekas gitu ya. Karena untuk mengganti yang di pesawat ulang-alik. Boeing itu beberapa pesawatnya terutama yang generasi lama itu untuk update softwarenya masih pakai disket gitu ya. Bahkan sebelum pandemi itu terungkap bahwa sistem pengendali rudal nuklir milik pemerintah Amerika Serikat itu masih menggunakan disket. Disketnya bukan yang disket yang besar, yang 8 inci, bukan yang kalau zaman saya belajar komputer pertama dulu, disket yang ada itu 5/4 dan 3,5. Ini yang 8 yang jauh lebih lama lagi. Nah ini, kenapa? Itu tadi, kalau nggak rusak jangan diutak-atik, gitu ya. Oke, nah kalau dilihat maintenance di sini itu sebetulnya merupakan miniatur dari proses pengembangan sistem. Ada perencanaan, analisis, desain, dan implementasi.
tapi dalam skala yang kecil. Ya. Nah, keempat aktivitas utama itu adalah menerima permintaan maintenance. Nah, nanti permintaannya apa saja, itu kita bisa lihat. Kemudian mengubah permintaan itu pada perubahan sistem, mendesain perubahan sistem dan mengimplementasikan perubahan sistem tersebut. Nah, ini contoh dokumennya. Ya. Ini. Jadi sebetulnya ini adalah mini SDLC, gitu ya. Oke. Nah, sehingga ketika satu sistem atau software itu selesai diimplementasikan, itu biasanya sering disebut sebagai versi 1.0, gitu ya, atau versi terbaru lah, gitu. Nah, nanti ada pertambahan-pertambahan, ada perubahan-perubahan, ada modifikasi, ada perbaikan, versinya akan berubah. Ada 1.01, 1.1 dan seterusnya. Ya. Apakah ada panduan, gitu ya? Tidak ada panduan yang pasti. Apa bedanya misalnya 1.1 dengan 1.0.1 gitu. Nggak ada, itu terserah si pembuatnya mau memberikan versi keberapa. Ya. Hanya saja semakin ke belakang angkanya itu semakin kecil gitu ya, itu perubahannya semakin minor. Jadi 1.1 itu perubahannya lebih besar daripada 1.0.1 gitu. Ya. Oke. Nah, maintenance sendiri itu ada beberapa tipe ya. Jadi maintenance ini di sini didefinisikan sebagai perubahan dalam suatu sistem untuk memperbaiki atau meningkatkan fungsionalitas. Nah, nomor satu itu adalah korektif. Jadi memperbaiki kalau ada kesalahan, cacat di dalam desain maupun coding atau implementasi. Dalam desain misalnya proses bisnisnya kurang satu ya harus ditambahkan. Coding, ada baris kodenya yang ternyata keliru, itu harus diperbaiki. Atau implementasinya, harus ya pakai komputer yang bagus, gitu ya. RAM-nya misalnya minimal 16, ternyata RAM-nya hanya 8, ya nggak jalan, ya sudah, berarti harus diganti komputernya ke yang RAM-nya 16, atau aplikasinya diperbaiki supaya bisa menggunakan RAM 8 GB. Lalu ada adaptive maintenance, ini merujuk kepada perubahan yang dibuat untuk mengembangkan fungsionalitas menghadapi perubahan teknologi atau perubahan kebutuhan bisnis. Contohnya apa? Anda bisa melihat apa yang terjadi pada dunia perbankan. Yang tadinya itu harus ke teller, kemudian pakai ATM, kemudian ada SMS banking, sekarang ada internet banking. Itu kan sistem perbankannya masih sama. Hanya cara nasabah mengakses rekeningnya berbeda. Nah, ini yang adaptive maintenance, gitu ya. Lalu preventive maintenance ini untuk memperbaiki sistem, misalnya menambah fitur baru, gitu ya, atau meningkatkan kinerja. Jadi misalnya tadinya di proses satu transaksi itu 5 detik, sekarang dipercepat menjadi 2 detik misalnya, itu bisa. Dan juga ada preventive maintenance, ini merujuk kepada perubahan yang dibuat untuk menghindari masalah di masa depan. Ini biasanya terkait dengan security. Ya, Windows-nya diupdate, antivirusnya diupdate, dan seterusnya. Nah, jadi mencegah masalah. Kadang ada juga seperti sistem operasi Windows gitu ya, itu diketahui ada cacat. Ya. Tapi cacatnya itu belum dieksploitasi oleh hacker misalnya. Nah, maka Microsoft segera mengeluarkan update. Maka update-nya harus segera diinstal untuk mencegah supaya di masa depan tidak dimanfaatkan untuk merusak sistem oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, lebih dari 70%, mungkin sampai 75% ya, maintenance itu tipenya korektif. Ya, karena sistem itu yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya memang tidak akan sempurna. Ya, ada banyak salahnya. Hanya saja salahnya ini mungkin tidak tertangkap pada saat testing. Sebaik apapun testing yang kita lakukan, tidak semua masalah itu akan bisa tertangkap. Ya. Karena kadang-kadang ada situasi di mana sistemnya itu bermasalah,
tapi tidak ada di dalam skenario testing. Misalnya sistemnya tadinya dirancang untuk 10.000 orang. Begitu diakses 11.000 orang baru bermasalah. Ya, testing kita kan hanya akan sampai 10.000 orang kira-kira. Gitu ya. Sistemnya kalau diakses menggunakan Android ternyata tidak bisa. Gitu ya. Nah ini kan mungkin dulu kita ngetes tidak pakai Android. Hal-hal seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi anggaran sistem informasi untuk maintenance itu bisa sampai 60-80%. Dan akan semakin besar ketika sistemnya semakin tua. Oke. Sebagai contoh, dulu ketika Microsoft itu menghentikan support untuk Windows XP, ya, jadi semua Windows XP berhenti, gitu ya, tidak disupport lagi oleh Microsoft. Ya. Angkatan Laut Amerika Serikat itu membayar Microsoft beberapa juta dolar untuk meneruskan support terhadap Windows XP. Kenapa itu terjadi? Karena banyak sekali komputer-komputer milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang terinstal di kapal-kapal perangnya itu menggunakan Windows XP. Dan karena ini komputer khusus ya, komputer yang ada di kapal perang itu komputer khusus, komputer yang harus aman. Itu tidak bisa update seperti Anda update gawai Anda sekarang. Ya. Update itu nggak bisa. Itu harus melalui maintenance. Jadi harus dibawa dulu ke dock gitu ya, ke pelabuhan, lalu dilakukan maintenance di sana. Nah kan nggak mungkin seluruh kapal perang Amerika Serikat ditarik pulang ke pelabuhan masing-masing lalu dilakukan perawatan ya, mau berapa banyak kapalnya gitu kan. Armada Amerika Serikat ada berapa saja. Nah, maka sampai semua kapal itu di-upgrade ke Windows yang lebih baru, Microsoft diminta untuk terus melakukan maintenance. Ya, dan itu cukup mahal, beberapa puluh juta dolar seingat saya. Ya. Nah, nih ya. Jadi sampai tahap tertentu ini ya di sini itu maintenance itu akan jauh lebih mahal daripada membuat baru. Nah kalau ini nanti sudah berarti pilihannya baru. Oke, kita break sebentar ya. Saya ada tamu sebentar. Kita break sekitar 5 menit. Oke.
Baik, mohon maaf tadi ada sedikit masalah. Kita lanjutkan ya. Oke. Jadi kalau sudah sampai tahap ini, di mana sistem baru itu menjadi lebih mahal, gitu ya, maka ya, sistem lama menjadi lebih mahal, sistem baru harus segera dibuat untuk menggantikan. Oke. Nah, seberapa besar ongkos untuk atau biaya untuk memperbaiki atau untuk pemeliharaan, gitu ya, itu sangat tergantung pada kualitas sistem. Kalau ketika pengembangan sistem dilakukan dengan baik, maka cost of maintenance-nya akan rendah. Ya. Ini dulu mungkin sudah sering saya berikan contoh. Ketika saya jadi kepala lab, saya membeli, bukan saya membeli, saya minta untuk dibelikan oleh fakultas untuk menggantikan komputer lama. Itu komputer baru yang kelas bisnis. Harganya memang jauh lebih mahal. CPU-nya saja, kotaknya itu saja 7 juta rupiah, seingat saya. Sedangkan kalau komputer rakitan, 5 juta rupiah, komputer rumahan ya 5 juta rupiah itu sudah lengkap dengan monitor. Itu 7 juta rupiah tanpa monitor. Nah, tapi selama 3 tahun usia komputer tersebut, dia bisa tahan dan dilindungi garansi. Dan kualitasnya bagus. Bahkan tidak hanya 3 tahun, baru diganti 7 tahun kemudian. Ya, beli di 2007, diganti 2014. Ya, ini. Ini karena apa? Kualitas barangnya memang bagus. Harga jadi akan lebih mahal untuk harga belinya ya, tetapi perawatannya jauh lebih murah. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemudahan untuk memelihara atau maintainability? Ya, itu adalah jumlah error yang tidak diketahui setelah instalasi. Ya, semakin banyak itu berarti nanti korektifnya semakin besar. Ya, harusnya latent defect ini kecil kalau kita membuat dan menguji coba sistemnya berjalan dengan baik. Seringnya latent defect ini terjadi bukan karena desain kita yang buruk, tetapi karena komponen yang kita pakai. Ya, misalnya, Anda menggunakan bahasa pemrograman, katakanlah misalnya bahasa C, ya, dari Microsoft, gitu ya. Nah, kemudian diketahui bahwa bahasa C Microsoft ini ada error, mau tidak mau kan harus diperbaiki, gitu ya. Diganti dengan versi yang lebih baru, dikompilasi ulang dan seterusnya. Ya, ini. Tapi kalau dari desain kita sendiri yang salah, lah itu yang tidak baik. Ya. Lalu jumlah customer-nya, penggunanya itu banyak atau tidak. Semakin banyak ya semakin mahal, itu sudah pasti. Gitu ya. Lalu kualitas dokumentasi. Nah, dokumentasi yang di sini dimaksudnya adalah dokumentasi pengembangan sistem. Jadi di situ akan ada misalnya modul ini melakukan apa, gitu ya. Sehingga kalau ada error itu bisa dicari ke modulnya. Saya pernah dulu salah satu aplikasi yang dikembangkan di bawah kepemimpinan saya itu ada error ketika mengunggah foto dengan format tertentu. Ya, dicari hanya ketemu modul yang bertanggung jawab terhadap proses mengunggah foto. Nah, errornya di mana? Ternyata errornya pada konverter. Jadi fotonya itu harus dikonversi dulu supaya bisa disimpan. Nah, konverter yang dipakai itu ternyata memang terkenal kualitasnya tidak baik. Sehingga pada waktu tertentu kalau dia terlalu banyak bekerja, error gitu ya. Ini. Lalu personelnya, ya, ini personelnya yang semakin baik berarti semakin ahli dia. Alatnya dan juga program yang dipelihara. Nah, terkait dengan maintenance ini, ya, kalau Anda ingat, gitu ya, di SIA dulu SIA kan ada pelajaran ataupun topik mengenai pemisahan tugas dan wewenang. Kalau dalam akuntansi itu yang mencatat transaksi harus terpisah dari yang memberikan otorisasi transaksi dan terpisah dari yang memegang aset. Ya. Nah, di dalam lingkungan sistem informasi akuntansi berbasis komputer, pemisahan tugas dan wewenangnya berubah. Yang membuat sistem tidak boleh jadi satu dengan yang
mengoperasikan sistem atau juga melakukan pemeliharaan, dan harus terpisah juga dari yang menggunakan sistem. Pembuat, pengelola, dan pengguna harus terpisah. Maka di dalam organisasi modern, antara developer, pembuat sistem, dengan operation yang menjalankan dan memelihara sistem itu terpisah. Ini yang kemudian disebut dengan konsep, kalau Anda pernah melihat di beberapa artikel, itu konsep yang disebut sebagai DevOps. Dev itu development, Ops itu operation. Itu dipisah. Ya. Nah, saya dulu di Photographer.net itu adalah manajer dari IT development. Begitu aplikasinya selesai, saya serahkan kepada IT operation manager. Ya. Nah, si IT operation manager ini menerima aplikasi, dia yang menginstal, dia yang melakukan setup dan lain sebagainya, ya, koordinasi dengan saya juga, dan kemudian dia yang melakukan istilahnya deployment atau peluncuran sistem. Dia juga yang melakukan pemeliharaan, misalnya backup itu dia yang melakukan. Kalau ada update-update terhadap misalnya komponen MySQL-nya untuk database, dia yang melakukan. Ya. Ini, jadi memang ini secara tradisional dipisah. Ya. Kalau akan disatukan, itu nanti yang menjadi masalah adalah prioritasnya. Para developer ini disuruh maintenance atau disuruh mengembangkan sistem baru. Ya, ini yang jadi masalah. Nah, Atmajaya itu memiliki struktur yang sedikit berbeda. Atmajaya itu pakai yang poin ketiga itu. Ya. Jadi di tiap-tiap fakultas itu ada satu unit yang namanya unit pelaksana teknik fakultas sistem informasi. Ya. Kita ada di sini ada 2 orang ya di fakultas kita, yaitu Pak Budi Nuryana dan Pak Arif. Nah, kalau penanggung jawab fungsi IT ya, itu di Atmajaya kan KSI. Nah, kedua orang ini tuh berada di fakultas, mereka bertugas melakukan maintenance IT di fakultas karena KSI itu tidak punya orang yang cukup untuk melakukan maintenance di semua fakultas. Maka peran itu disebar ke personel-personel yang ada di masing-masing fakultas. Itu yang dianut oleh Atmajaya. Ya. Nah, lalu bagaimana kita mengukur kinerja maintenance yang baik? Ya, itu adalah satu, jumlah kegagalan atau jumlah masalah. Semakin tinggi semakin jelek berarti ya. Lalu waktu antara 2 masalah yang sama terjadi, maupun tipe-tipe masalahnya. Tipe masalahnya itu apa? Apakah dari cacat produknya, atau telat update misalnya, atau tidak tahu bahwa ada update sama sekali, misalnya backup, tidak melakukan backup, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana? Ya. Ya. Ini kemudian menjadi satu ukuran yang disebut sebagai mean time between failures. Jarak antara 2 error yang sama terjadi pada satu sistem yang sama. Jadi errornya misalnya setiap kali mencetak invoice crash, ya. Sekarang diperbaiki, bulan depan muncul lagi error tersebut. Setiap mencetak invoice crash. Nah, berarti MTBF-nya berapa? 1 bulan. MTBF ini semakin besar semakin baik. Berarti apa? Menyelesaikan atau melakukan maintenance koreksi terhadap error itu bagus. Ya, error yang sama tidak akan muncul lagi. Nah, ini yang menjadi sulit. Terutama sekarang di era korporasi, ya, di korporasi ya, di mana banyak sekali perangkat yang digunakan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar itu cenderung menggunakan perangkat yang sama. Ya. Jadi kalau Anda lihat ke banyak perusahaan, karyawannya diberi fasilitas kerja laptop misalnya, itu pasti biasanya mereknya sama. Hanya untuk pangkat yang berbeda, dapat yang berbeda. Ya. Dulu istri saya ketika masih area manager di Jogja, itu dapatnya Lenovo yang tebal. Begitu sekarang dia menjadi area manager di Jawa Tengah yang naik gitu ya, dia dapat Lenovo yang lebih tipis. Ya, itu. Alasannya bukan masalah pangkat, alasannya adalah karena dengan bertambahnya daerah kerja istri saya, dia harus sering bepergian gitu ya, maka laptopnya harus jadi lebih tipis. Dan yang tipis ini juga jauh lebih handal sebetulnya. Nah, ini ya MTBF-nya supaya lebih
Nah, kalau perangkatnya itu seragam, itu memperbaikinya enak. Ya. Dulu saya sebagai kepala lab, kalau ada satu komputer di satu meja itu bermasalah, cara mendiagnosisnya gampang. Dilihat bedanya dengan komputer di sampingnya yang mereknya sama, tipenya sama, spesifikasinya sama. Apa yang berbeda? Apakah ada software baru yang diinstal? Apakah ada perangkat yang baru saja diganti atau apa? Ya. Komponen misalnya RAM-nya barusan diganti kok error. Oh, berarti RAM. Coba RAM dari komputer yang sehat dipasang di komputer yang tidak sehat. Oh, jalan. Oh, berarti RAM-nya rusak. Hard disk nggak jalan di komputer yang rusak. Coba hard disk dari komputer yang sehat dipindah. Karena itu kan spesifikasinya sama. Mereknya sama. Tipenya sama. Hard disk gonta-ganti nggak masalah. Hard disknya dari komputer sehat ditaruh di komputer yang tidak sehat. Oh, ternyata nggak bisa. Oh, berarti komputernya kalau seperti itu. Ya, bukan hard disknya. Kalau ternyata hard disk sehat dimasukkan ke komputer rusak, jalan. Oh, berarti yang rusak hard disknya. Nah, jadi enak untuk diagnosis masalah, untuk perbaikan itu tidak menjadi beban. Karena apa? Semuanya seragam. Maka umumnya korporasi besar itu seragam. Nah, sekarang yang agak bermasalah itu adalah tren bring your own device. Jadi ya seperti Anda lah sekarang. Anda itu untuk mengakses Microsoft Teams misalnya, itu pakai berbagai macam perangkat. Ada yang pakai Android, ada yang pakai iPhone, tablet atau smartphone Android ya, tablet atau smartphone iOS, ada yang pakai Mac, gitu ya, ada yang pakai Windows, mungkin ada yang pakai Linux, saya nggak tahu. Nah, ini kan berbeda-beda perangkat, beda-beda spesifikasi. Jadi kalau salah satu dari Anda mengalami masalah, akses ke Microsoft Teams tidak berhasil, wah ini diagnosisnya jadi lebih ruwet. Jadi, karena apa? Komputernya berbeda. Nah ini, maka pentingnya gitu ya, di dalam pengembangan sistem itu kita merancang supaya mudah untuk dilakukan maintenance itu di sini. Dan kalau sistemnya buruk, di maintenance nanti yang akan jadi masalah. Dan biayanya tadi Anda bisa lihat 60-80% itu ada di maintenance. Jadi kalau sistem yang kita kembangkan itu berkualitas, biaya maintenance-nya akan rendah. Ya, itu. Dan sama seperti permintaan pengembangan sistem, permintaan request ini, permintaan maintenance itu juga banyak. Ya. Padahal SDM untuk memenuhi permintaan itu terbatas. Maka kemudian ada sistem ticketing. Ya. Jadi kalau ada permintaan maintenance itu harus ngisi tiket dan itu diajukan ke bagian operasi. KSI punya itu, ya, helpdesk-nya KSI itu pakai sistem tiket. Nah, berbagai macam permintaan ini nanti kemudian disusun berdasarkan skala prioritas. Prioritas tertinggi itu yang dikerjakan pertama. Nah, prioritas yang rendah itu dikerjakan belakangan. Gitu ya. Atau bahkan ada yang mungkin ya tidak perlu ditanggapi. Gitu ya. Karena sebetulnya bukan salah dari. Saya pernah dulu jadi IT support gitu ya, sebentar gitu. Ada yang marah-marah, saya nggak bisa ngeprint gitu kan. Setelah dilihat ternyata yang nggak bisa ngeprint itu ada laptop pribadi, padahal itu pakai fasilitas kantor gitu. Dan itu nggak boleh gitu kan. Memang dibatasi ya, kalau seperti itu ya udah nggak usah dipenuhi kan, kecuali ada perintah dari direksi bahwa itu boleh dipakai. Ya. Oke, nah ini ya bagaimana membuat prioritasnya. Pertama dilihat dulu tipe request-nya apa, korektif atau bukan. Kalau korektif ya itu langsung segera masuk prioritas dan diperbaiki. Misalnya apa, wah situs kuliah down, padahal sedang ujian akhir semester, ya itu segera harus diperbaiki. Tidak ada cara yang lain ya, tidak ada prioritas lain yang lebih penting. Gitu ya. Atau pada saat kalian nanti pendaftaran kelas KRS, sistem KRS-nya down, ya itu harus segera diperbaiki. Tidak ada cara lain. Ya. Oke. Tipe yang permintaannya bukan korektif. Apa lalu? Oh, adaptif atau perfektif. Jadi memperbaiki. Adaptif itu misalnya ada aturan baru dari pemerintah. Berarti harus sistemnya diubah. Ini masuk menjadi kriteria kategori kedua, ya, prioritas kedua. Oh, ternyata permintaannya itu adalah enhancement, ya, penambahan fitur baru misalnya. Ada evaluasi. Diperlukan tidak? Kalau diperlukan ya sudah masuk ke prioritas ketiga. Kalau tidak
perlukan ya sudah selesai. Seperti tadi ngeprint dari komputer pribadi, stop, nggak boleh, gitu ya, selesai. Itu prioritasnya. Nah, lalu tadi saya sudah bicara mengenai Windows itu diupdate, gitu ya. Ini kebetulan sebelum mulai perkuliahan itu Microsoft mengeluarkan update untuk Windows 11. Oke, pertama masalah update. Di sistem informasi yang besar, seperti di Atmajaya ini misalnya, di mana banyak komputer yang kita digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kepentingan yang kritis untuk pekerjaan, gitu ya. Update itu tidak bisa sewaktu-waktu. Tidak bisa seperti laptop Anda atau smartphone saya, begitu ada update langsung update. Enggak. Update itu harus dievaluasi dulu oleh tim operasional. Ini update ini nanti akan berjalan lancar atau mengganggu tidak sistem-sistem yang lain. Ya. Atau upgrade, saya ingat dulu, ya, ketika Windows XP itu digantikan oleh Windows Vista. Ya. Ada godaan waktu itu seluruh Atmajaya, seluruh fakultas ekonomi, karena saya jadi kepala lab, ya, itu semua pakai Windows XP. Ada godaan waktu itu, kita pakai Windows Vista yuk, gitu kan. Tapi ternyata setelah dicoba, ada dua masalah besar pada Windows Vista, dan itu terdokumentasi dengan baik. Anda bisa search di Google riwayat Windows Vista. Gitu ya. Anda mungkin tidak pernah pakai Windows Vista. Satu, begitu satu komputer itu di-upgrade dari XP ke Vista, banyak printer dan scanner yang tidak bisa bekerja. Padahal itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 2007 itu ya banyak sekali. Kita masih menggunakan banyak printer dan scanner. Ya. Kalau sekarang kan jarang. Nge-print itu sudah sangat jarang. Nah, itu satu masalah. Yang masalah kedua, dari Windows XP ke Vista, meskipun dengan spesifikasi komputer terbaru pada waktu itu, ternyata Windows Vista itu kinerjanya lebih lambat daripada Windows XP. Sehingga pada waktu ramai-ramai orang pindah ke Windows XP lagi. Bahkan komputer baru yang bawaannya Vista di-uninstall ganti Windows XP. Ya. Nah, Windows Vista ini memang satu produk yang cacat gitu ya, walaupun dikatakan dan bermasalah. Dia baru diperbaiki dengan munculnya kemudian Windows 7. Ya. Oke, nah kembali ke situ. Jadi nggak bisa, begitu ada yang baru itu pasti bagus, enggak. Ya kalau itu Windows Vista itu diinstal ke semua komputer yang di fakultas ekonomi, banyak yang nggak bisa ngeprint nanti. Ya, bisa dimarahi Pak Dekan. Waktu itu dekannya siapa ya? Waktu itu dekannya Pak Mariatmo, ya, dosen ilmu ekonomi. Wah, bisa dimarahi itu. Nah, maka tidak sembarangan, itu harus segera diupdate. Dikaji dulu update-nya. Ya, nah. Windows itu untuk versi yang sama seperti Windows 10 gitu ya. Atau Windows 11 punya saya sekarang Windows 11. Itu Microsoft itu secara rutin tiap bulan hari Rabu minggu kedua seperti hari ini, ya meskipun bukan minggu kedua ya, tapi ini hari pertengahan lah ya, pertengahan hari Rabu yang pertengahan, itu Microsoft akan mengeluarkan update untuk produk-produknya. Nah, termasuk nanti sebelum Anda mulai masuk untuk perkuliahan, itu saya sedang mengupdate laptop saya. Nah, seperti saya katakan, update itu ada risikonya. Yaitu apa? Risikonya adalah update ini tidak kompatibel dengan sistem yang lain. Atau update ini menyebabkan komputer terganggu jalannya. Atau sistem terganggu jalannya. Bisa jadi. Maka kemudian ada langkah-langkahnya. Lalu update ini biasanya akan mengubah versi. Jadi baseline modul itu adalah versi yang pertama kali diinstal dan jalan dengan baik. Nah, ini yang biasanya saya lakukan. Laptop saya itu kalau saya punya laptop baru, ya itu saya hapus semua, saya format bersih, lalu saya install dari nol. Dan saya tambahkan semua driver dan semua aplikasi yang saya butuhkan. Selesai kan? Saya tes jalan, maka kemudian itu saya backup sebagai namanya baseline modul. Lalu kemudian setiap kali ada update, ya sebelum update itu saya backup dulu. Nah, lalu setelah itu diupdate. Saya backupnya kemarin, update-nya hari ini. Nah, itu nanti ada versi keberapa. Ya. Saya biasanya pakai versi bulan. Ya. Terakhir saya update itu versi Mei sebelum hari ini, dan itu berjalan dengan lancar selama 1 bulan, nggak ada masalah. Misalnya update Juni ini nanti bermasalah,
maka bisa saya kembalikan ke update Mei. Update Juninya saya uninstall. Tapi saya harus tahu update-nya itu apa saja. Ya, ini maka dengan configuration management ini. Ya, jadi tahu, oh ini versi berapa, versi yang paling stabil yang mana? Oh yang update Mei itu paling stabil. Update Juni ternyata tidak stabil, menyebabkan crash dan sebagainya. Nah, dengan di uninstall-nya update Juni diharapkan sistem kembali ke kondisi seperti setelah update Mei. Tapi ya itu belum tentu terjadi. Ya. Pada umumnya, lebih dari 90% kalau update yang bermasalah di uninstall, sistem akan kembali lagi stabil. Tapi bisa jadi ketika di uninstall ternyata ya, itu merusak banyak file ya, sehingga sistemnya tidak stabil. Nah, maka untuk itu kembali ke baseline modul, ke versi 1 dulu, tahu persis, baru setelah itu nanti diupdate lagi sampai yang paling stabil. Nah, untuk itu harus ada orang yang di satu organisasi itu yang punya versi-versi ini. Ya, versi mana yang paling akhir paling stabil, mana yang masih beta, itu yang masih uji coba dan seterusnya. Ini. Dan ini ada softwarenya khusus untuk konfigurasi sistem. Ya. Ini. Nah, zaman dulu ketika saya menjadi IT development manager itu, kalau sistem yang saya kerjakan sudah selesai, saya masukkan ke flash disk, saya berikan kepada operation management. Nih, silahkan. Gitu ya. Nanti dia akan ambil itu, diinstal dan seterusnya. Sekarang ini sudah ada alat untuk otomatisnya. Jadi untuk coding, testing itu sudah otomatis, dan kalau sudah selesai, sistem yang sudah selesai dibuat dan di testing ini, dan secara otomatis akan diserahkan ke bagian operasi. Operasi nanti tinggal klik saja, itu sudah di-deploy, sudah diluncurkan. Jadi versi baru. Nah, ini yang sering disebut sebagai CI/CD. Ya. Continuous improvement, continuous development. Jadi begitu ada fitur baru, dikembangkan, dites selesai, lemparkan ke operation. Operation nanti akan ngetes lagi, kalau oke, deploy. Dan itu semua hanya dengan diklik saja. Itu ya. Termasuk berbagai macam software yang sekarang Anda kenal itu juga menggunakan metode otomatis ini. Salah satu yang terkenal itu adalah namanya Git, ya, GIT. Git ini ciptaannya Linus Torvalds yang juga menciptakan Linux, gitu ya. Jadi ini otomatis. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah mengenai website. Kalau website ini atau aplikasi berbasis web ini agak istimewa. Pertama, kenapa? Aplikasi berbasis web itu asumsinya tersedia 24 jam penuh. Ya. Bahkan standarnya kalau data center, tempat menjalankan sistem yang harus 24 jam jalan, itu standarnya hanya boleh mati, ya, yang dipakai BCA misalnya, itu hanya boleh mati 4 menit dalam setahun. Jadi ya nyaris 24 jam terus. Gitu ya. Nah, maka ini perlu strategi khusus. Ya. Sistem-sistem besar seperti Facebook, Google, Twitter, TikTok, Tokopedia, gitu ya, Gojek, itu mereka sistemnya diinstal di lebih dari satu lokasi. Sehingga kalau misalnya Facebook Eropa mati, Facebook Asia tidak terpengaruh. Netflix Amerika Serikat mati, Netflix di Eropa tidak terpengaruh. Ya, ini. Nah, lalu juga ya file-file HTML-nya harus yakin itu bisa jalan dengan baik, ya, sesuai dengan divalidasi. Ada alatnya. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah registrasi domain. Domain name itu apalagi kalau Anda punya domain name yang diincar banyak orang, ya, itu registrasinya harus terus dijaga supaya tidak mati. Ya. Dan biaya pendaftaran nama domain itu biasanya tidak mahal. Tapi kalau itu sekali lupa, ya sudah, domain Anda bisa disikat orang. Gitu ya. Dulu pernah terjadi sekitar tahun 2000 itu, ya, Telkom itu punya layanan namanya telkom.net. Ya, itu untuk email dan lain sebagainya. Suatu saat itu Telkom lupa memperpanjang domain telkom.net karena telkom.net itu domain internasional ya. Kalau telkom.co.id kan domain Indonesia, gampang gitu. Registrarnya ada di Indonesia, tapi kalau .net itu ada di Amerika. Nah, celakanya ketika akan diperpanjang,
jadi beberapa hari mati kan karena domainnya sudah expired. Itu ketika diperpanjang ditolak. Karena apa? Bayarnya pakai kartu kredit. Sedangkan pada tahun 2000-an itu, awal-awal tahun 2000 itu, kartu kredit dari Indonesia itu banyak yang ditolak. Karena apa? Dianggap surganya pencuri kartu kredit. Ya. Nah, maka bingung kan? Akhirnya kemudian bisa diatasi dengan cara minta tolong pegawai Telkom yang sedang sekolah di luar negeri. Dia punya kartu kredit, itu dipakai untuk memperpanjang domain. Ya. Dan jangan dikira hanya perusahaan Indonesia, seperti Google pun pernah itu registrasi domain google.com-nya itu mati, ya. Lalu kemudian disaut atau disikat oleh salah seorang karyawannya, gitu ya. Nah, dan karyawannya ini nggak tahu bagaimana, hanya registrasinya dikembalikan ke Google seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nah, sebelum saya mengakhiri perkuliahan kita, ya pertama saya ucapkan terima kasih sudah bersama-sama selama 1 semester. Terima kasih sudah melakukan semua aktivitas bersama. Terima kasih sudah presentasi, mengerjakan tugas dengan baik. Harapan saya, kalaupun Anda nanti tidak berkarir di bidang sistem informasi, gitu ya, pada satu saat ketika Anda bekerja nanti, baik sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha, Anda akan bertemu dengan permasalahan apakah kita perlu sistem informasi yang baru atau tidak. Ya. Dan jika Anda menghadapi masalah itu, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Anda tidak perlu terlibat sebagai developer, tapi sebagai salah satu pemangku kepentingan, Anda bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem. Entah itu mengarahkan pada metode pengembangan sistem yang tepat, entah itu mengawal pengembangan sistem sehingga tepat waktu dan tepat anggaran, gitu ya. Itu yang diharapkan. Karena mau tidak mau, dunia kerja sekarang ini penuh dengan berbagai opsi teknologi yang harus dievaluasi dan juga kemudian dipilih yang paling tepat yang mana. Ya, tidak ada yang namanya itu panacea atau silver bullet. Itu panacea atau silver bullet itu mengarah pada satu solusi untuk semua masalah, nggak ada. Tiap masalah itu punya solusi masing-masing. Ya, maka kalau Anda nanti bekerja, harapan saya apa yang sudah Anda dapatkan di kelas ini bisa membantu untuk menemukan solusi yang tepat. Tidak harus Anda sendiri yang membuat atau menemukan solusi tersebut, tapi paling tidak Anda bisa mengawal sehingga ditemukan solusi yang tepat. Oke, itu saja dari saya. Ya, selamat belajar untuk ujian akhir semester. Semoga sukses dengan ujian akhir semester Anda dan sampai berjumpa pada kesempatan lain. Oke, selamat pagi dan semoga selalu dalam kondisi yang baik.